Eva. Ya, Bang Sep mungkin bisa dijelaskan. Oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman media semua, teman-teman wartawan. Bang, suaranya yang kencang. Terima kasih untuk teman-teman media semua, teman-teman wartawan atas kehadirannya untuk hari ini. Adapun undangan kami ya untuk preskon ya terkait proses hukum yang sudah dijalani selama ini, alhamdulillah gitu kan. Beberapa minggu lalu kita sudah dapat hasil dari proses hukum yang dilaporkan di Polres Jakarta Timur terkait pelapornya adalah saudara siapa namanya? Ical Muhammad gitu kan, atas tuduhan apa bang pasalnya bang? Pasalnya ini loh, tindakan penganiayaan. Dibacain Ya, aja Bang. baca bang. Dengan pasalnya tindakan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 KUHP yang baru. Ini Oke, Polda Metro Jaya atas laporan dengan dugaan tindakan pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 351 KUHP dan pasal 352, di mana pasal yang diubah menjadi pasal 466 dan pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 2023 di satu tempat di toko handphone ya. Gitu. Alhamdulillah di sini dinyatakan bahwa status dari terlapor saat ini saudara Muhammad Rizal alias Ical Muhammad selaku tersangka. Dan di sini sudah disampaikan bahwa statusnya sudah naik menjadi tersangka. Seperti itu. Bisa dijelasin itu kronologisnya apa sih mungkin Bang Indra. kronologisnya itu seperti apa gitu? Kapan kejadiannya? Jadi kejadiannya itu tahun lalu di bulan Maret awalnya. Jadi saya landing dari KL ke Jakarta, terus akhirnya bertemu sama Ical Muhammad. Terus terjadilah pemukulan pertama di arah dari tol dalam kota. Terus janjian yang kedua di tanggal 6 bulan April 2025 terjadi lagi pemukulan dan memang ada penyekapan dari sekitar jam 9 malam sampai jam setengah 4 pagi. Di situ juga terjadi memang pemukulan dan memang juga ada pemerasan yang memang dilakukan ke teman saya juga gitu sih Kak. Ketika pemukulan pertama apa triggernya? Pemicunya apa? Pemicunya ya dia ini minta bentuk tanggung jawab dari saya. Perihal yang memang kita ini ada acuan satu bisnis, dia mempercayakan kerjasama sama saya untuk membawakan sejumlah barang. Tetapi sejumlah barang ini tertahan di bea cukai. Jadi memang kronologis di awal itu dia minta tanggung jawab dan memang di saat landing pun saya sudah mentransfer sejumlah uang. Terus setelah itu tidak cukup. Sejumlah uang ini untuk apa? Untuk mengganti rugi? Untuk mengganti rugi. Okay. Terus setelah itu ternyata tidak cukup, akhirnya saya dibawa ke Polres Penjaringan. Di situ untuk minta surat pernyataan saya bersedia untuk bertanggung jawab. Akhirnya memang bertanggung jawab berupa jaminan handphone, iPhone saya dipegang, jam tangan juga dipegang, terus sejumlah uang juga ditransfer ke dia. Setelah itu udah pertemuan yang kedua tetap diminta. Akhirnya dia minta handphone Samsung saya untuk sebagai jaminan permintaan ganti uang tiket pesawat. Seperti itu sih. Oke, Mas Indra, untuk barang yang tertahan ini barangnya apa sih? Barang ini iPhone dari luar negeri yang memang saya bawa. Memang diminta untuk saya bawakan dari Ical Muhammad. Sekitar. Berapa unit? Yang total itu 16 unit, tertahan itu 12. Oke, ini kemudian barang-barang iPhone 12 unit ini untuk kemudian dijual lagi, gak dibisniskan atau seperti apa? Kalau untuk perihal lebih lanjut saya nggak paham. Saya hanya untuk diminta sih untuk dibawakan saja. Untuk setelahnya itu dibisniskan oleh Icalnya ini saya nggak ngerti sih. Ya, Mas Indra, untuk membuat lebih clear, si Ical Muhammad ini memberikan uang di awal berarti untuk pengadaan 16 iPhone ini? Iya, betul. Sebesar berapa? Sebesar yang memang dia nyatakan waktu itu 16.500.000. Untuk 16 iPhone? Bukan, untuk tiket pesawat. Oke, gitu. 16 iPhone-nya lalu dibeli? Siapa? Saya nggak tahu itu pembeli ya just tip. Jadi saya nggak tahu barang itu dibelinya pakai uang siapa, asal uangnya dari mana atau
dari siapa untuk siapa. Memang saya hanya untuk saya dibelikan tiket pesawat untuk ambil barangnya saja just tip. Memang sebelumnya pun saya kalau ke luar negeri pasti just tip gitu sih. Kalau kilas Mas balik Indra, ke belakang, kalau kerugian tadi dari uang, lalu iPhone Mas Indra, Samsung yang sudah disita sama Ical, total semua yang sudah diberikan ke Ical berapa, Mas? Total yang Termasuk sudah uang. termasuk uang ya, dari permintaan harusnya dari total kerugian 100 juta sekian, memang itu udah ada surat somasi yang sampai ke saya sama Bang Sis, itu sekitar 50 juta 50 ribu lagi gitu. Kurangnya Tapi, berarti. kurangnya, tapi itu kan hanya berbentuk handphone yang ditahan di bea cukai. Secara uang material yang dia transfer ke saya itu hanya uang 16 juta 500 yang sudah saya kembalikan secara cash uang sama eh, apa jam tangan iWatch sama Samsung saya waktu itu S24 Ultra. Jadi kalau di total nih yang sudah diserahkan Mas Indra, lebih dari 16 juta. Lebih Bisa dari 16 dispesifik juta berapa lebih. angkanya? Kira-kira? Bentar aja. Sekitaran berapa ya? kurang lebih. Kurang lebih 40 jutaan lah ya. Jadi dari tuntutan 50 juta sekian, hanya kurang 10 jutaan. Bukan. Jadi totalnya itu hampir 100 Ratusan, ya. oke. Berarti 60 jutaan. Betul. Ini ada sedikit, ada 2 laporan ya. Saya mewakili klien, gitu kan, laporan terkait penganiayaan dan masa itu. Iya, yang di yang di Polres. Nah, dan juga ada korban satu lagi, memang waktu itu berangkatnya berdua ya, gitu kan. Nah, didampingi oleh kuasa dan rekan kami di sana, gitu kan. Dengan Bang sebentar, Panji. Bang. Soal pemukulannya belum sih, Bang? Oke, lanjut. nanti Bang satu-satu dulu. Ya nggak apa-apa. Masalah Saya ini. mau memperkenalkan dulu itu ada Siap. 2 laporan soalnya. Nah, Bang Indra, untuk pemukulan pertama, bagian mana aja yang dipukul, Bang? Atau boleh di Kalau rekonstruksi secara seperti apa kronologisnya, situasinya waktu kalau itu ya? diceritakan lagi tuh di dalam mobil itu saya dipukul bagian lengan kanan kiri, terus Pakai tinju ditampar, atau pakai ditinju, Tinju, ya? ditinju, terus kanan kiri, lengan kanan kiri, perut ditampar 2 sampai 3 kali dalam mobil. Akhirnya sampai ada sebut juga di dashboard saya ada pistol gitu. Jadi saya juga di situ deg-degan, ya udahlah saya ikutin yang dia mau, dia minta tanggung jawab ya. Saya butuh waktu, saya jawab. Saya nggak bisa dengan nominal sekian malam ini saya harus ganti. Saya bilang saya butuh waktu. Tapi dari Ical Muhammad tetap ngasih pukulan sih ke saya. Posisinya Mas Indra duduk sebelah-sebelahan Mas sama Sebelah-sebelahan. Ical di depan, di belakang? Sebelah-sebelahan. Memang waktu itu Di kita bangku depan ya? ya, kita berangkat berdua. Oke. Tapi memang mungkin rasa kesalnya Ical jadi mungkin memang sudah dikondisikan. Jadi memang dari teman saya ini bawa mobil sendiri, jadi saya hanya berdua. Handphone saya pun disita di dalam mobil, Ya. ditarik paksa, dirampas gitu sih. Oke, lalu pemukulan kedua terjadi di mana? Pemukulan kedua itu terjadi di toko handphone. Itu milik temennya, Itu mulai Ical ya? betul temen Ical di Jalan Dewi Sartika. Oke. Jadi memang Sikap ya. disekap dari jam 22 kami nggak boleh komunikasi sama siapapun. Terus handphone kami dua-duanya dirampas, dipegang. Setelah itu kejadian sekitar 1:30 apa 1:30 saya lupa, Siang malam? malam. Malam. 1:30 dini hari ada beberapa petugas di petugas yang jual toko handphone situ diperintahkan untuk matiin stop listrik, sikring listriknya. Jadi diperintahkan oleh Ical untuk matiin listrik agar CCTV tidak merekam. Akhirnya di situ adalah pemukulan, gitu sih. Apa aja yang pukul tuh kalau di Pukul kalau yang di toko handphone itu lengan, perut, itu aja sih. Berapa lama Bang tadi disekapnya? Dari jam 22 sampai jam 3:30 pagi. Setelah teman saya mengiyakan mengirim sejumlah uang. Berapa? Sekitar 10. Terus barangnya Mas Indra sendiri yang kayak jam, handphone, apa sih itu udah dibalikin belum sampai saat ini? Belum. Katanya sudah dijual sih kebetulan. Udah jual? Infonya sih dijual, Bang. Serius? Serius. Laporan baru lagi nanti tuh. Lanjut. Dijual. Gitu sih, Kak. Dan memang juga selama itu juga tetap ada ancaman yang mau datang ke tempat pekerjaan saya. Kayak gitu-gitu sih, Kak. Memang itu sudah terjadi ancamannya.
ancaman udah terjadi kan? Sudah. Udah terjadi ancamannya. Kalau kenal Ical Muhammad itu kurang lebih saya kenalnya di sosmed awalnya. Terus karena dia mengiklankan siapa yang mau pergi ke luar negeri, DM saya akan biayai tiket pesawat gitu sih. Itu kurang lebih tahun 2024 akhir. Ketemuan gitu. Oh enggak, belum pernah ketemu sama sekali. Sampai saat ini. Pertama kali ketemu itu ya pas pemukulan pertama kali gitu sih. Iya. Tapi itu visum bang. Kenapa? Visum. 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 Bunyi kok visum. Kan ini kan ada 2 laporan bang, yang tersangkanya itu di bagian laporan Kalau apa? yang satu sih kan terkait penganiayaan ya. Kalau yang satu lebih ke Pemerasan. pemerasan.